Kenapa tiba-tiba KPU mengeluarkan aturan bahwa ijazah tidak boleh dibuka? Titipan rakyat ngomong apa? Mendingan KPU ngurusin gimana caranya kertas suara tidak terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita masuk ke segmen terbaru di Satgas Kritik, segmen titipan rakyat. Mau ngomong apa? Nah, dari screenshot, dari pertanyaan-pertanyaan, dari komen yang di-gather oleh tim Satgas Kritik, titipan rakyat mau ngomong apa? Ternyata rakyat mau ngomongin KPU. Kenapa rakyat mau ngomongin KPU? Karena rakyat bingung kenapa tiba-tiba KPU mengeluarkan aturan bahwa ijazah tidak boleh dibuka. Pertanyaan pertama dari netizen, mau ngomong apa? Netizen jawab, itu disuruh siapa ya? Ijazahnya mesti ditutup-tutup. Terus pertanyaan kedua yang dikumpulkan ya, lah kok baru diumumin udah diganti lagi aturannya? Kalau nggak salah sebulan heboh, besokannya langsung diralat, dicabut peraturannya. Jadi itu segmen rakyat, titipan rakyat nih. Mau ngomong apa? Rakyat, ini sebetulnya rakyat mau ngomong apa atau rakyat nanya apa sih? Rakyat mau ngomong apa? Jadi kata rakyat, udahlah KPU jangan bikin peraturan-peraturan yang lucu-lucu. Peraturan yang sudah baik dan tidak mengganggu jalannya pemilu, lebih baik sudah biarkan saja. Yang perlu dikonsentrasikan oleh KPU adalah memperbaiki kualitas pemilu, memperbaiki kualitas demokrasi. Kalau kata titipan rakyat ngomong apa, mendingan KPU ngurusin gimana caranya kertas suara tidak terlambat. Nah, itu bagus tuh ya. Lain kali kita dikasih teleprompter yang agak gedean ya, jadi saya jadi bacanya nggak gimana-gimana gitu. Lebih baik KPU konsentrasi di distribusi kertas suara. Karena menurut rakyat, ya ini rakyat yang ngomong, distribusi kertas suara itu sering terlambat dan selalu jadi polemik-polemik. Kenapa ini terlambat, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. KPU harus lebih sederhana. Oh, ini maksudnya komisioner KPU mesti lebih sederhana, karena kan sebelumnya ada isu desas-desus KPU dapat mobil dinas bagus-bagus, kemudian dapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Wah, ini menarik nih. Ini terjadi perdebatan sendiri di antara dua orang. Akunnya boleh dibacain nggak sih? Nggak boleh. Oh, katanya begini. Wah, kasihan loh, KPU itu selalu kerja keras mengawal suara, ngitung kertas suara. Jadi kita harus apresiasi KPU. Betul, kita harus apresiasi KPU. Tapi terus ada temennya nih, kelihatannya tetangganya nih, langsung komen dia. Lah kan salah KPU-nya, kerjaan dia kan emang ngurusin pemilu. Jadi kalau pas pemilu dia begadang, ya itu udah resiko dia. Kan nggak ada yang nyuruh jadi KPU. Ya bener juga. Jadi satu sisi, wah kasihan nih, harus dihargai, kan dia kerja capek-capek. Satu sisi, lah kan dia yang minta jadi KPU. Kalau ada pemilu ya dia sibuk lah. Yang aneh itu memang kalau lagi ada pertandingan timnas, KPU ikut sibuk. Itu nggak nyambung tuh. Nggak nyambung. Atau ada pertandingan nih, ada si siapa? Jenny Chen ya? Siapa? Non, yang jadi runner up WTA tuh, petenis Indonesia baru-baru ini. Perempuan tuh. Itu kali pertama sejak zamannya Angelique Wijaya tuh dia menembus 250 WTA. Semifinal WTA. Oke, kita bacain lagi nih. Apa kata KPU? Ya, Janice Chen kan? Selamat ya Mbak Janice Chen. Sebentar nih, saya bacain lagi. Ya kok begini sih? Nggak apa-apa nih kayak gini pertanyaannya. Siapa sih ketua KPU sekarang? Kita jadiin kuis apa ya? Boleh tuh Pak, boleh. Hah? Siapa ketua KPU sekarang? Jawab di komen. Enggak, gue tahu Bang Afif Udin gitu ya. Mungkin ini maksudnya ngetes saya ya. Sebagai pengamat politik ternama mungkin tahu nggak kira-kira nih siapa ketua KPU. Ya, sudah ya, gitu ya jadi ya. Pertanyaan-pertanyaannya, Bang ngomongin PSI dong. Ngapain? Anda ini jangan yang begitu-begitu. Sentimen nih sama PSI ini, nggak boleh begitu ya. Jangan kita ngomongin PSI ya. Terus lebih baik. Apalagi, Bang kenapa Pak Teddy selalu di samping Pak Prabowo?
Jadi gini, ini kan pasti waktu sholat kan, waktu acara Maulid Nabi. Jadi begini, sudah ada penjelasannya tuh di beberapa akun medsos. Kenapa Pak Teddy kalau di samping Pak Prabowo di saat di masjid, itu pas Pak Prabowo sujud, bangunnya itu biasanya pegangan bahu Pak Teddy. Minimal itu yang saya lihat ya di sosmed-sosmed gitu ya. Coba tolong itu di scroll, jangan yang bahaya-bahaya gitu nih. Si produser nih kasih pertanyaan saya yang membahayakan ya. Kalau dia kan nggak kelihatan nih, saya repot ini. Begitu-begini nggak usah lah. Oh ya, wah, apakah hubungan Presiden Prabowo baik dengan Putin? Baik. Yang lain kan Nun pertanyaannya Nun. Saya sih nggak tahu nih. Iya, itu ada di prompter. Nggak lihat sih, nggak ada prompter sih. Jadi itu ya. Pertanyaan-pertanyaan, nah ini pertanyaan yang bagus nih. Kamu lihat jawaban dari pertanyaan ini di episode Satgas Kritik sebelumnya. Kemana Mas Gibran selama reshuffle? Nah itu ada tuh dijawab di episode sebelumnya ya. Jadi nggak perlu, aduh ini pertanyaannya. Apakah pejabat harus selalu pakai perhiasan mahal-mahal? Ya mestinya sih enggak ya. Lagian itu gosip doang nih, dikasih yang isu perhiasan 5 miliar gitu. Iya itu ada isunya. Ini ya, enggak lah, mahal. Saya mau kenalin, ini ada kru baru kita, namanya Pak. Kenapa ada senyum-senyum itu belum dikenalin? Disangkanya saya pasti kenalin Anda. Gawat nih. Namanya Mas Kemas. Ini memang namanya menarik ya. Saya pikir dia orang Madura karena Mas Kemas. Ternyata Mas Kemas gitu. Ya kan? Madura kan gitu ya, repeat kan. Orang Tasik juga gitu kan, orang Tasik tuh. Ice Juice gitu. Jadi lu asli mana Mas? Ya udah ya, nggak usah dijawab ya. Kira-kira begitu. Nanti kalau teman-teman mau tahu Mas Kemas, dia ada selalu di Satgas Kritik. Jangan. Nanti diedit kan kasihan. Lu bayangin sih orang tuh masuk ke TV One kan nggak gampang ya. Ini masuk sebentar, terus dia WA, nanti saksikan ya, gini ada saya, taunya diedit, yang edit temennya, kan ribut dia, masa baru masuk, terus keluar lagi, gara-gara masalah itu. Terima kasih teman-teman, bersama saya tetap Henry Satrio hanya di Satgas Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.